disebutkan bahwasanya hati ini di sadaul qalbi bi amrain. Karatan hati itu akibat dari dua perkara. Ya, hati kalau udah bekarat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau hati sudah mulai bekarat, maka dia tidak akan pernah bisa menerima nasihat. Kalau sudah hatinya bekarat, maka dia berat melakukan taat. Kalau hatinya udah mulai bekarat, maka dia pun cenderung untuk melakukan maksiat. Kalau hatinya sudah mulai bekarat, maka dia senantiasa diperbudak oleh syahwat. Wa hakadha wal iyad billah subhanahu wa ta'ala. Dan karatan hati itu dikarenakan akibatnya dari dua perkara. Akibatnya dari dua perkara. Yang pertama adalah al-ghaflah, kelalaian. Lalainya kita dalam berzikir kepada Allah, lalainya kita di dalam mengingat Allah, mengabaikannya kita terhadap perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, al-ghaflah, kelalaian seseorang. Lalainya seseorang itu mengakibatkan hatinya bekarat. Nah, mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka karatan yang ada di dalam hatinya itu, jumlah karatan yang ada di dalam hatinya, yaitu tergantung ala hasab ghaflatih, itu tergantung bagaimana kelalaiannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah adz-dzunub, dosa. Dosa yang kita masih belum bertaubat darinya. Dosa mata, dosa telinga, dosa mulut kita, kemudian dosa kedua tangan kita, dosa perut kita, dosa kemaluan, serta dosa kedua kaki kita yang kita masih belum sempat bertaubat darinya. Hati-hati, dari karenanya Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana di sana memperkenalkan dirinya, zatnya, yaitu dengan qabilut taub. Bagaimana di sana innallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqbalu taubata abdi ma lam yugharghir. Allah senantiasa menerima taubat seorang hamba selama ruh masih belum sampai di tenggorokannya. Amma adapun apabila idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kalau sudah ruh sampai di tenggorokan, maka tertutuplah, terkuncilah pintu taubat malam yugharghir, selama ruh masih belum sampai di tenggorokan seseorang. Dari karenanya jangan pernah merasa diri tidak punya dosa. Orang yang merasa dirinya steril dari dosa, maka dialah orang yang berlumur dengan dosa. Orang yang merasa dirinya steril dari dosa, oh saya tidak punya dosa, oh saya orang suci, oh saya orang mulia. Orang yang merasa yang semacam itu tuh adalah orang yang paling banyak dosanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang membuat karatan. Nah, bagaimana cara agar menghilangkan karatan tersebut? Ghaflah, ya, dengan zikir, dengan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan dengan solawat, dengan zikir, dengan memuji kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam. Dosa, bagaimana cara menghilangkan karatan dosa? Ya, dengan istighfar. Dengan istighfar, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala.